Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan militer Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka, yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mehr News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan militer Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel menyatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal tersebut membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan militer Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespon serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat. Operasional, markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. Ada suara menderu, suara menusuk, saya mendengar serangan pertama, yang kedua saya lihat dan dengar. Ada raungan dan kemudian ledakan diikuti ledakan, katanya. 80 warga yang tinggal di seberang jalan dari gedung yang dihantam drone kamikaze. Warga lain menyatakan kepada Reuters Jumat bahwa mereka mendengar 4 ledakan berturut-turut dengan cepat, diikuti oleh 2 lainnya lebih dari 1 jam kemudian. Menurut militer Israel, drone kamikaze Iran mulai digunakan di medan perang pada kemarin lalu. Berbicara di stasiun televisi pada hari Jumat, juru bicara Angkatan Udara Israel mengatakan pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah pendudukan di Israel Selatan, dan 6 pesawat tak berawak lainnya telah ditembak jatuh sebelum mencapai target mereka. Ini adalah ancaman baru bagi semua pasukan pertahanan Israel dan kami perlu menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencoba melawannya, katanya. Atau Gerbang Rahmah, area ibadah di Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Berita media tentara RI mengatakan pasukan Israel merusak perlengkapan lampu dan sistem kelistrikan selama serangan tersebut pada Sabtu, saat umat muslim merayakan Idul Fitri, perayaan menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Qasim Qasim, juru bicara Hamas, mengatakan serangan itu merupakan lanjutan perang Israel atas situs suci di Yerusalem. Perjuangan mempertahankan identitas Arab Islam dari Masjid Al-Aqsa akan terus berlanjut tanpa terpengaruh, kata Qasim dalam pernyataan tertulis. Juru bicara Jihad Islam Tarek Silmi mengatakan serangan itu adalah salah satu agresi dalam perang terhadap Masjid Al-Aqsa. Upaya oleh administrasi pendudukan untuk menguasai masjid tidak akan pernah berhasil, kata Silmi. Sebelumnya pasukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan mengusir umat muslim yang sedang beribadah. Tindakan itu meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah Palestina. Penyerbuan itu memicu serangan roket dari TNI dan jalur Gaza dan Lebanon yang kemudian dibalas Israel dengan serangan udara. Bagi Muslim, Masjid Al-Aqsa mewakili situs paling suci ketiga di dunia. Yahudi menyebutnya Bukit Bait Suci, mengatakan tempat itu merupakan situs dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur saat Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian menganeksasi seluruh kota pada 1980, sebuah langkah yang tidak diakui masyarakat internasional. 60 orang tentara Zionis tewas dalam sebuah serangan di kota Tel Aviv, wilayah administrasi militer sipil Israel, Selasa. Militer RI membombardir sebuah gedung yang diyakini digunakan sebagai gudang senjata kelompok Zionis. Menurut seorang perwira militer yang identitasnya dirahasiakan, TNI melancarkan serangan dengan menggunakan Hot Wizard D-31 sampai 22 militer. Serangan meriam buatan Uni Soviet itu menghabisi nyawa 60 orang prajurit angkatan bersenjata Zionis di kota Tel Aviv, sekaligus menghancurkan depot amunisi tempat mereka bertugas. Sementara itu, gudang senjata militer Israel yang tidak aktif juga tak luput dari serangan artileri. 20 orang tentara Israel
tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Tembakan artileri menghancurkan kota Tel Aviv, 1 kendaraan juga hancur, kerugian 60 personel militer angkatan bersenjata Zionis tewas, 5 luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, ujar sumber tersebut. Tembakan artileri menghancurkan gudang senjata kelompok Zionis tentara angkatan bersenjata TNI juga menyerang Israel. Sasarannya adalah gudang beram Israel. Aksi serangan militer RI yang dilancarkan pada malam hari meluncurkan meriam MSKB dan menewaskan 30 orang tentara Israel. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan militer Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka, yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mehr News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan militer Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel menyatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal tersebut membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan militer Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespon serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat. Operasional, markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis.